Selamat malam, Abe. Malam. Malam. Pemirsa, saya sedang bersama dengan calon Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul, saudara kita yang terkasih, Natalis Kakek. Pemirsa, anak muda yang begitu berani bertarung merebut posisi menghantarkan masyarakat Bovendigul mengarah kepada sebuah perubahan. Saudara-saudara yang terkasih, pasti banyak hal dan visi dan misi yang ada di dalam benak dan batin Natalis. Mengapa begitu berani mendaki jalan yang terjal dengan dinamika politik daerah yang sebegitu kentalnya di Kabupaten Bovendigul, tapi dia berani melangkah. Pasti ada sesuatu impian yang ingin dibangun dan diwujudkan oleh Natalis. Bagaimana menghadirkan sebuah perubahan di Kabupaten Bovendigul. Natalis, Anda sebegitu beraninya mencalonkan diri sebagai anak muda bertarung dengan yang berpengalaman di Kabupaten Bovendigul. Sebenarnya impian Anda sebenarnya apa sih? Terima kasih, Andre. Ya. Jadi impian saya sederhana saja. Bagaimana masyarakat Bovendigul menikmati atau mendapatkan kesejahteraan yang selama ini kurun waktu kurang lebih sekitar 15 tahun semenjak pemekaran itu masih menjadi harapan, dan ya, mohon maaf, hari ini kami melihat orang asli Papua itu belum mendapatkan secara utuh kesejahteraan itu, walaupun sebenarnya kesejahteraan itu abstrak, tapi yang menjadi perjuangan bersama. Dan itu saya lihat sampai hari ini masih dalam perjuangan. Nah, yang Anda lihat sebenarnya kenapa sebegitu beraninya? Ya, jadi ini yang sebenarnya menjadi persoalan dasar, bahwa para bupati atau para pemimpin terdahulu khususnya KDKK tidak melihat potensi ini sebenarnya. Jadi apa yang dibangun sebenarnya tidak menyentuh dasar persoalan tadi, sehingga hari ini kita melihat masyarakat tidak bergerak maju, gitu. Dan kecenderungan mereka lebih banyak pasif, gitu. Padahal sudah menjadi rahasia bahwa kami orang di wilayah Bovendigul itu manusia-manusia yang bekerja ulet, khususnya terkait dengan bercocok tanam tadi, maupun terkait dengan pola hidup menabung. Artinya bahwa dari sisi aspek semangat hidupnya itu memang orang-orang fighter. Nah, ini menjadi persoalan, artinya bahwa kakak yang memimpin masa lalu itu bisa saja tidak menyentuh hal-hal yang dasar tadi. Artinya konsep-konsep budaya tadi itu tidak menjadi dasar berpijak mereka untuk mendorong tadi, sehingga visi misi atau apa yang mereka sentuh tadi tidak kena sasaran. Jadi landasan itulah yang Natalis begitu beraninya untuk bertarung merebut posisi untuk mendorong hal-hal seperti itu, hal-hal tadi. Nah, tapi realitas politik di Bovendigul saat ini yang Natalis lalui selama ini, artinya ada beberapa tokoh di Bovendigul sebenarnya itu yang sebenarnya anak muda, katakanlah dalam tanda petik begitu, harus rem diri dulu gitu, seperti itu gitu. Ya, artinya kita memandang proses demokrasi ini tidak bisa kita melihat karena dia warna kulit apa, dia agama apa, dia latar belakang apa, sah-sah saja saya kira siapapun mau maju. Nah, ketika dari sisi syarat dia terpenuhi gitu. Jadi sebenarnya tidak usah kita persulit dengan pemikiran bahwa ini ada tokoh yang tua atau ini ada yang muda, tapi sepanjang figur ini atau sepanjang kemampuan dari personal pribadi figur tadi bisa membawa kesejahteraan
atau punya visi misi yang betul-betul nantinya menyentuh hak-hak dasar tadi, tidak ada masalah saya kira. Betul. Artinya sebenarnya masyarakat kita saat ini, artinya terutama untuk masyarakat Bovendigul ya, tidak boleh digiring dalam demokrasi yang sempit gitu. Membangun opini-opini untuk mensekat-sekat antara si A, si B. Jadi begini Ambe. Jadi membangun Papua itu ada satu konsep dasar. Ini yang perlu dipahami oleh saya kira kakak-kakak yang memimpin waktu lalu. Ada konsep dasarnya. Konsep dasarnya adalah kajian budaya, apalagi kami di Bovendigul tadi ada 5 suku besar. Ini menjadi mutlak. Artinya bahwa siapapun yang memimpin Bovendigul, yang kita ada hidup bersama 5 suku ini, seorang figur itu harus memposisikan, merepresentasikan 5 suku tadi. Itu masalah. Oh, gitu ya. Dan jujur saya, hari ini saya belum melihat dan saya tidak melihat ada figur yang merepresentasikan spirit dari 5 suku besar itu. 5 suku besar tadi, gitu. Jadi hari ini seorang figur yang hadir, dia tidak bisa merepresentasikan menjadi salah satu suku saja atau dominan salah satu suku saja. Ini sangat berbahaya, gitu ya. Jadi dia harus hadir, bisa menjadi orang Buyu, bisa menjadi orang Wamon, bisa menjadi orang Kubai, Korowai, Auyu. Dan itu wajib. Itu wajib. Berarti kita harus bisa duduk bersama, bisa bercerita bersama di atas landasan 5 spirit hidup 5 suku besar tadi itu. Ya, itu maksudnya wajib. Itu wajib. Kalau hal ini tidak menjadi dasar pijakan, ya apa yang ditampilkan sekarang itu yang terjadi. Artinya bahwa primordial suku yang lain itu akan membantu suku yang lain. Ini tidak boleh terjadi. Dan sepanjang. Nah, sejauh yang ambil lihat dengan dinamika seperti itu yang terjadi selama ini di Bovendigul, kira-kira ke depannya yang Anda ingin capai dan mewujudkan itu kan harus ada rekonsiliasi di situ. Nah, ambil lihatnya seperti apa? Karena dari 2005 atau 2003 pemekaran, mungkin hal ini yang tidak disadari oleh tokoh-tokoh atau kakak-kakak saya terdahulu. Saya tidak mempersalahkan mereka, tapi mungkin ini menjadi pembelajaran bersama kita ke depan. Bahwa siapapun yang mau tampilkan diri atau menampilkan diri dan meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat dalam tanda kutip 5 suku tadi, itu dia harus bisa netral. Dia harus bisa memposisikan diri, menerima semua perbedaan yang ada, gitu. Sehingga tidak terjadi seperti sekarang ini. Jadi ada polarisasi, ada polarisasi politik yang akhirnya terjadi kooptasi tertentu itu dan ini harus dirubah. Ini harus dirubah. Dan saya kira untuk merubah ini kita sepakat saja bahwa salah satu suku atau tokoh dari satu suku itu tidak bisa, karena akan menimbulkan kecurigaan ketika dia mengumandangkan rekonsiliasi. Itu pasti kalau dia merepresentasi satu suku, maka orang akan melihat ada kepentingan. Maka kami butuh figur atau kami butuh orang tertentu yang dari luar, yang sudah lama lahir besar hidup, teman-teman dari luar lah, dari suku Papua yang ada, ya, dia bisa membawa pesan ini. Dia bisa hadir dan dia mengakomodir atau dia membawa membuka ruang ini sehingga tidak ada kecurigaan antara satu dengan yang lain. Gitu. Karena dia berdiri di atas semua pijakan landasan 5 suku besar tadi. Dia bisa berdiri di atas pijakan itu. Dalam tanda kutip bahwa kita tidak perlu mencurigai, tapi ada pesan yang dia mau mengakomodir untuk saat ini, karena kecurigaan antara satu suku dengan suku yang lain itu harus kita jujur bahwa itu ada di Bovendigul. Itu ada di Bovendigul. Berarti figurnya Pak Anwar yang bupati sekarang yang akan berpasangan dengan Natalis itu seorang figur yang tepat untuk hadir, untuk bagaimana rekonsiliasi itu bisa berjalan. Nah, kalau saya langsung menyebutkan Pak Anwar itu nanti pandangan orang bahwa ini kepentingan politik. Tapi kita juga harus realistis. Saat ini yang hadir dan tampil dalam kontestasi politik saat ini itu Pak Anwar.
Nah, itu Pak Anwar. Dan saya kira dari sisi aturan beliau sudah ikuti. Mungkin saja idealis yang ada saat ini, situasi yang ada, ini bisa kita coba. Gitu. Karena apa? Dia lahir besar di tanah Papua. Kehidupan sehari-hari dia banyak tahu terkait semenjak Bovendigul berada dari kabupaten. Jadi dia paham itu. Dia paham. Kita bisa memakai dia dalam tanda positif bahwa dia bisa mendorong membuka ruang itu. Jadi membuka pintu dan membuka ruang rekonsiliasi 5 suku besar tadi itu. Jadi dia bisa jembatani untuk membuka ruang untuk generasi-generasi selanjutnya. Nanti anggap saja bahwa Pak Anwar saat ini sebagai figur sebenarnya itu untuk membuka ruang itu. Membuka ruang itu bukan berarti kita memberikan hak keseluruhan, tidak. Tapi kita bisa memakai dia dalam tanda positif, mempergunakan dia potensi yang ada ini untuk saat ini merekonsiliasi awal dulu. Sehingga kita ketika ke depan ada generasi yang kita sudah satu pemahaman itu dulu. Karena hari ini kita harus jujur bahwa di Bovendigul saat ini harus jujur ya. Kita harus jujur bahwa di Bovendigul ini ada kecurigaan di antara suku. Itu faktanya. Itu faktanya. Hari ini kita bagaimana mau bicara terkait pembangunan, bicara kesejahteraan kalau ada persoalan mendasar ini. Itu. Artinya saya tangkap bahwa persoalan dasar sebenarnya itu kita masih berkutat pada persoalan-persoalan yang sebenarnya kita sudah bisa lewati dalam sekian tahun yang lalu-lalu ya. Artinya kita masih berkutat kepada kelompok tertentu itu. Nah, seharusnya sekarang ruang itu harus dibuka sehingga semua orang itu bisa dari semua perbedaan suku ini nih bisa melangkah bersama. Jadi itu yang sebenarnya ingin kedepankan. Kenapa berani untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati? Memang karena saya menggerakkan atau menjalankan itu di saat semangat Papuanya hari ini adalah orang asli Papua harus pada posisi 01. Orang melihat itu, tapi sebenarnya orang tidak melihat persoalan dasar yang sebenarnya menjadi kerinduan. Saya harus terselesaikan ini. Jadi persoalan dasar ini harus diselesaikan. Dan harus orang luar dalam artian yang paham benar sebenarnya persoalannya. Ya, konteks budaya yang ada di situ dan Anwar saat ini figur yang cocok. Kenapa Anda berani sekali bahwa dia figur yang cocok untuk memberikan rekonsiliasi terhadap 5 suku besar ini? Ya karena saya hidup besar, lahir besar bersama dia dan tumbuh. Dia paham itu. Oh, begitu. Dia paham itu. Dia tangkap semua persoalan-persoalan itu dan mungkin saja figur-figur yang hari ini maju belum ada di tanah merah, kami dua hidup dan besar lahir di situ. Jadi kami paham. Itu persoalan. Dia bukan lahir di ujung pandang. Dia tidak lahir di ujung pandang, juga lahir di Merauke, tapi dia besar di Bovendigul. Di Bovendigul dan mungkin teman-teman yang ada calon saat ini tidak lahir dan tidak besar di Bovendigul. Tapi Anwar dan saya lahir dan tumbuh besar di Bovendigul sampai hari ini. Oh gitu. Itu persoalannya. Ya. Artinya kita tidak boleh terkooptasi cara berpikir kita itu pada hal-hal yang sebenarnya itu mengaburkan tujuan yang sebenarnya bagaimana mendorong masyarakat Bovendigul itu pada sebuah fase yang ada perubahan yang akan terjadi. Itu sebenarnya. Makanya berani sekali untuk. Saya berani sekali mengambil jalan yang tidak familiar. Saya dan Anwar sebenarnya bukan saya sendiri, tapi Anwar juga berani itu mengambil karena rasa cinta dia terhadap orang Papua tadi. Ini rasa cinta dia juga terhadap masyarakat 5 suku besar di Bovendigul gitu. Ya. Ada satu langkah dia yang luar biasa terkait dia tidak hanya sekedar lip service di mulut, tapi dia lakukan bagaimana dia menentang minuman keras contoh. Iya. Karena di tanah Papua tidak ada bupati anak Papua yang berani lakukan itu. Nah, jadi Anwar dia bisa minuman keras ini tidak boleh beredar di Bovendigul. Dia berani hari ini. Buktinya. Hari ini Perda di Bovendigul itu bicara terkait penindakan, bukan pengendalian seperti kabupaten lain di seluruh Papua. Oh iya? Dan dia bertabrakan dengan kepentingan itu. Bagi saya ini hebat sekali. Di saat berarti kan dia sedang berjuang bagaimana menghantar generasi saat ini itu tidak masuk pada minuman keras tadi. Pada itu.
Dan silakan bertanya ke seluruh Papua yang dari Sorong sampai di Merauke. Ada tidak anak Papua yang seorang kepala daerah berani lakukan ini? Tidak. Jadi kalau kita bicara kecintaan Anwar, saya kira luar biasa, dia lebih dari orang Papua. Artinya saya baru tahu ini ya. Baru tahu bahwa seorang Anwar dia bisa melawan arus. Iya. Melawan arus dengan menentang minuman keras tidak boleh masuk ke Bovendigul. Iya. Dalam bentuk perda. Dalam bentuk perda. Dan itu dia lakukan benar-benar. Dan itu dia lakukan. Walaupun hari ini dan faktanya di publik atau masyarakat juga masih membutuhkan barang itu. Akhirnya apa? Sering kali terjadi benturan. Ya. Dan sebagai seorang kepala daerah dia harus lakukan itu. Dia menjaga, dia mengamankan itu peraturan daerah itu. Berarti kan Anwar sebenarnya sudah menjalankan sebenarnya misi yang sangat luar biasa dari sisi kemanusiaan ya. Ya, orang Papua tidak boleh melek melihat kebaikan itu. Ini yang tidak dilihat oleh orang Papua. Tidak boleh melek dengan ya. Bukti apa lagi? Karena satu-satunya bupati orang non Papua dia lakukan di tanah Papua. Sedangkan anak-anak Papua yang hari ini kita bicara dia orang Papua, dia tidak bisa dan tidak berani lakukan. Tapi seorang Anwar bisa lakukan. Mampu lakukan itu. Jadi sebenarnya siapa yang cinta Papua ini? Oh iya benar. Artinya ternyata Anwar bukan Papua tapi dia lebih cinta kepada Papua. Dan dia sayang orang Papua. Dia sayang orang Papua. Artinya dia sangat sayang masyarakat Wambon, artinya 5 suku besar. Yang ada dia sangat sayang. Walaupun dia seorang, hari ini orang masih melihat bahwa dia seorang orang ujung pandang dan lain-lain, pandangan ini dan itu. Tapi dari sisi, tetapi sebenarnya kan dari sisi kalau kita masuk ke wilayah keyakinan, dia yang menjalani keyakinan kita sebenarnya kan. Itu sebenarnya makanya kami harapkan orang Papua. Kita tidak boleh lagi masuk ke sekat-sekat seperti itu sebenarnya ya. Dalam tanda kutip di bumi Papua ini yang notabene adalah tanah damai. Tanah orang kami kebanyakan mayoritas Kristen, tapi kita malah malah takut dengan sesuatu yang sebenarnya dilarang Tuhan, tapi dia lakukan. Itu yang membuat Abe memberikan peluang besar kepada Anwar untuk menempati sebagai orang pertama untuk itu. Saya melihat itu bukti. Melihat bukti. Saya melihat bukti. Oh. Bukan sekedar omong. Tapi bukti yang saya. Itu yang saya lihat. Dan dia figur yang paling pas ini untuk bagaimana kita. Tapi kan ditentang oleh kebanyakan masyarakat di Papua. Ataukah hanya karena ini sebenarnya dibumbu-bumbui lah semacam itu? Ya, namanya politik ya. Pasti ada yang memerankan situasi itu dan lain-lain, kepentingan ini dan itu. Tapi biarlah itu bagian itu dari drama politik itu. Bagian dari pendidikan politik, kami juga punya tanggung jawab untuk melakukan itu, edukasi politik. Iya, itu penting. Tidak sekedar kami cuma maju untuk merebut kekuasaan sana, tapi tujuan akhir kami kesejahteraan kan. Jadi hal-hal ini kita harus lalui, kita lakukan, dan itu bagian dari risiko, tidak masalah. Tidak masalah. Bagaimana Anda memandang situasi terkini di Bovendigul? Ya, hari ini bagi saya persoalan Bovendigul selalu seksi, bukan saja hari ini. Jadi selalu seksi selalu seksi. Dari zaman penjajahan dulu Indonesia mau merdeka, sebenarnya kan Bovendigul selalu menjadi perhatian. Karena memang juga menjadi kota sejarah gitu ya. Iya. Dalam republik itu. Jadi tidak usah heran lah kalau Bovendigul selalu seksi itu. Itu biasa itu. Biasa. Iya. Bagaimana kira-kira dengan tokoh-tokoh yang sebelum dengan dinamika saat ini dengan untuk proses demokrasi yang sangat dekat bulan Juni ini, pemungutan suara ulang semacam itu. Ya. Ini memang kita pilkada Bovendigul sudah kita lewati. Namun ada keputusan MK yang memang mendiskualifikasikan pasangan 04, yaitu kakak Yusak. Kakak Yusak ini kan sebenarnya harus diakui bahwa dia menjadi tokoh sentral sebenarnya di wilayah Bovendigul. Tapi saya kira artinya itu dia sebenarnya saat ini sedang menjadi objek diskusi.